saya sendiri yang berupaya untuk merawat, membersihkan, untuk kami buat persemaian tumbuh-tumbuhan. Ini murni jenengan sendiri Pak yang merawat ini Pak? Sebenarnya saat ini saya sendiri. Tapi besar harapan saya sentuhan dari pemerintah, baik pemerintah desa maupun pemerintah kabupaten, agar memperhatikan lokasi ini, tempat ini. Sayang banget kalau ini tidak manfaat, sayang banget, karena ini tempat bisa kategori sakral lah, sakral karena pernah disinggahi beberapa prajurit yang namanya Bayangkara, dipimpin langsung sama panglimanya adalah Mahapati Gajah Mada. Tempat pendidikan beliau-beliau, sehingga kita pulihkan lagi kalau perlu menjadi tempat pendidikan lagi, tempat edukasi. Oke, salam rayu, salam budaya. Kembali lagi di channel YouTube Asli Mojokerto. Kali ini saya berada di perbatasan Mojokerto Jombang. Tempatnya seperti ini. Adem ya teman-teman. Nah, tempat ini disebut oleh warga sekitar itu adalah tempat petilasan Gajah Mada. Ini suara hewan ya, hewan yang biasanya ada di hutan. Pak Yani, ini sebenarnya ini tempat apa sih Pak? Bisa dijelaskan Pak? Petilasan Gajah Mada ini beliau di saat jayanya Majapahit mendirikan pasukan yang dinamakan pasukan Bayangkara untuk menjaga dan mengamankan kerajaan Majapahit yang berada di Trowulan, kan dekat sini dengan Trowulan. Bisa dijelaskan Pak, Gajah Mada dulu di sini ngapain aja Pak? Ya tentunya beliau memberikan didikan, memberikan arahan terhadap satria-satria Bayangkara, termasuk terhadap masyarakat tentang budi luhur, tentang budi pekerti. Salah satunya adalah Hamemayu Hayuning Sasono, artinya melindungi, mengayomi panggung kehidupan di muka bumi. Pak, ini tempatnya kok singgup gini Pak? Apakah ini tempat wisata Pak? Kalau soal tempat wisata saya rasa belum ya, belum. Cuma statusnya ini dulu adalah sampai sekarang adalah status kawasan hutan negara. Status kawasan hutan negara ini kebetulan ada prasastinya, dulu ada Linggayoni, juga termasuk situs budaya, sehingga ya mungkin masyarakat Lebak Jabung sini bisa saya wakili berharap untuk menjadikan marwah kembali jagat bumi agung yang Jabung memiliki arti jagat bumi agung, yang artinya ini ingin dibentuk lagi sebuah wisata yang bertema edukasi. Edukasi terkait masalah budaya Jawa, edukasi terkait masalah hutan, karena pentingnya kawasan hutan untuk kehidupan itu tidak bisa ditawar lagi, karena mengacu pada pesan Mahapati Gajah Mada, Hamemayu Hayuning Sasono tadi, artinya kita melindungi 3 hal unsur nyawa di muka bumi ini. Ada sifat tumbuh, kalau orang Jawa bilang cukul,
ada sifat bertelur, Hmm. ada sifat beranak. Dan 3 hal ini tidak bisa terputus di antara salah satu, karena ini sangat penting bagi kehidupan baik tumbuhan, hewan ataupun manusia. Karena itu saling membutuhkan, yang dimakan dan yang memakan ya 3 hal tersebut. Untuk saat ini Pak, Untuk pastinya tempat ini tuh apa Pak? Untuk saat ini tempat ini ya dinamakan petilasan Gajah Mada gitu aja ya. Terus saya sendiri yang berupaya untuk Yeah. merawat, membersihkan, untuk kami buat persemaian tumbuh-tumbuhan agar orang yang datang ke sini mengenali kembali tentang tumbuhan, tentang apukat, tentang berbagai macam tumbuhan yang intinya manfaat besar terhadap tubuh manusia ya. Ini murni jenengan sendiri Pak yang merawat ini Pak? Sebenarnya saat ini saya sendiri. Tapi besar harapan saya sentuhan dari pemerintah, baik pemerintah desa maupun pemerintah kabupaten, agar memperhatikan lokasi ini, tempat ini. Sayang banget kalau ini tidak manfaat, sayang banget, karena ini tempat bisa kategori sakral lah, sakral, karena pernah disinggahi beberapa prajurit yang namanya Bayangkara, dipimpin langsung sama panglimanya adalah Mahapati Gajah Mada. Tempat pendidikan beliau-beliau, sehingga kita pulihkan lagi kalau perlu menjadi tempat pendidikan lagi, tempat edukasi, di mana edukasinya adalah kepedulian terhadap lingkungan hidup. Kalau saya berbicara tentang lingkungan hidup, ya 3 hal tadi yang memfasilitasi hidup. Kita sadar bahwa mahoni terembesi yang berada di sini memproduk oksigen untuk nafas kita, juga memproduk obat mahoninya. Makanya di sini saya menghormati mahoni. Jangan sampai ada yang menebang dan lain sebagainya. Saya kasih kotak-kotak stup lebah agar orang tahu bahwa bunga mahoni ini memiliki kandungan nektar bipolen juga madu, dan madunya akan kembali ke tubuh manusia lagi. Artinya untuk obat, untuk konsumsi. Betapa besarnya alam semesta. Ini pelajaran dari Mahapati Gajah Mada. Mahoni yang selama ini orang tidak tahu manfaatnya, ternyata bunga mahoni memiliki kandungan madu yang sangat luar biasa. Sehingga saya kasih stup lebah agar hinggap di sini, dan akan saya buat media pendidikan bahwa cara berbudidaya lebah itu seperti ini. Saya rasa itu bagian daripada edukasi dari beliaunya, termasuk yang saya sampaikan memayu ayuning sasono tadi. Salah satunya contohnya adalah ekosistemnya lebah. Untuk warga sendiri Pak, minat untuk melestarikan wilayah ini gimana Pak? Kalau masyarakat, setahu saya 50% mendukung, bahkan 70% lah mendukung dengan adanya pelestarian ini. Namun demikian, untuk memperhatikannya, saya rasa masyarakat sudah bekerja masing-masing, sehingga tidak, istilahnya nggak memperhatikan lah. Tapi kalau seandainya ini dijadikan destinasi edukasi tadi, saya rasa masyarakat juga nanti akan mendapatkan hikmahnya juga. Kalau sudah banyak kunjungan datang ke sini, tanya apa dan belajar di sini, tentunya masyarakat sini akan minimal bisa buka warung kopi dan lain sebagainya.
Harapannya terakhir Pak untuk pemerintah desa ataupun instansi yang terkait. Harapannya segera buka status kawasan ini oleh pemerintah, khusus baik pemerintah desa, dinas kehutanan, KLHK, agar tidak status quo ya. Statuskan lokasi ini. Kalau memang ada peraturan HKM, ya kasih HKM. Kalau memang dikehendaki desa sebagai hutan desa, ya kasihkan hutan desa. Kalau memang perlu bersinergitas dengan BUMN yang namanya perhutani, ya ayolah KKPP. Kita omong bersama yang enak dan komitmen. Paling utama adalah komitmen. Paling utama adalah komitmen dari pihak, mohon maaf, dari pihak perhutani itu sendiri. Terus komitmennya dinas kehutanan. Jadikan ini hutan lestari, jadikan lokasi ini tempat edukasi, tempat pendidikan lagi, baik pendidikan budaya maupun pendidikan kehutanan, sehingga terwujud yang namanya destinasi wisata atau jasa lingkungan budaya dan kehutanan.